Hanya saya agak kaget juga ketika sekali saja saya tidak hadir berkaitan jamnya diambil di webinar untuk Kejaksaan Agung dan ganti jam mulai jam 10, terlihat kamu tidak seperti ketika bulan-bulan Agustus, September. Kalian mulai lagi kendor, kehadiranmu tidak tepat waktu. Ibu harus memanggil lebih lama. Saya sudah memberikan kesempatan kamu 5 menit, ya, tarik nafas, kemudian posisi duduk dirapikan kembali karena tadi sedang belajar matematika, ya, kemudian belajar bahasa Indonesia. 10:20 kamu belum hadir sampai harus Ibu panggil berulang kali dan ini membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga mengganggu pembelajaran. 10:34 baru pembelajaran dimulai. Minggu depan, apabila kamu tidak hadir tepat waktu, maka Ibu anggap kalian tidak hadir. Ya, kalau kamu mau ada kegiatan, Ibu sangat mendukung. Seorang anak harus menunjukkan bahwa kalian aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 70. Apa susahnya kamu komunikasi dengan saya, mengatakan, Bu, saya izin. Udah bagus loh. Pada masa yang lalu, kamu harus membuat surat resmi. Pakai kertas, pakai dituliskan. Sekarang kamu cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, saya izin ya, mau DBL. Udah, gitu aja, apa sulitnya? Dan Ibu juga akan menjawab dengan ringkas, ya, boleh, semoga menang ya. Udah gitu Ibu juga menjawabnya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak mau berkomunikasi dengan saya, bagaimana saya mengetahui keberadaan kamu? Gitu ya, pembelajaran buat hari ini. Minggu depan saya tidak mau kalian terlambat gabung di Zoom pembelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai, Syifa, kamu sebagai hostnya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan teks ceramah. Saya juga agak lupa bahwa kalian tidak sama dengan 11 IPA 6. 11 IPA 6 sudah mulai ulangan yang ketiga. Kamu teks ceramah belum sama sekali Ibu bahas, baru kalian melihat contoh ceramah dan pidato yang disampaikan. Kalau pidatonya Pak Anies, berikutnya kalau ceramah adalah Kakak Rianjani. Pada kesempatan ini, saya juga akan menegaskan sekali lagi bahwa pembelajaran kali ini adalah teks ceramah dengan tujuannya yang pertama, kalian bisa mengetahui strukturnya, kedua, kebahasaannya, ketiga, kalian bisa berbicara penyampaian materi untuk materi teks ceramah. Sekarang pertanyaan saya, apa gunanya kalau materi ini di kehidupan kalian sehari-hari? Ketika kamu menyampaikan materi ini, ketika kamu berceramah di hadapan masyarakat, di hadapan audiens, kamu harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Ya, kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika kamu mau memberikan ceramah sehingga materi yang kamu sampaikan mudah dipahami, kemudian yang lainnya pun tidak bosan untuk mendengarkannya. Hari ini Ibu Lis memberikan ceramah tentang penyampaian materi teks ceramah. Sudah tentu Ibu mengalami satu hambatan. Ketika Ibu memberikan materi ini, Ibu harus lewat Zoom. Satu hal yang harus diperhatikan ketika kita berbicara di depan kamera, di depan layar, ada sesuatu yang harus kita kuasai. Di sini Ibu masih mengalami kelemahan. Tapi kalau kita tatap muka, maka Ibu bisa berinteraksi dengan kalian dengan bebasnya. Ya, dan semoga ketika kamu nanti tampil membacakan atau membawakan materi ini, kalian lebih canggih dari Ibu. Ketika menyampaikan materi ini lewat
media online seperti ini, media kamera dan seterusnya, kalian lebih rapi, kalian lebih canggih, lebih bagus penayangannya. Sehingga yang melihatnya, yang mendengarkannya tidaklah bosan. Begitu ya? Nah, kita mulai. Siva, kamu siap dengan tayangan video Ibu? Yang lainnya siapkan kertas selembar, tuliskan materi teks ceramah. Ya, yang kemarin sudah ada, berikutannya adalah lanjutannya. Kamu tonton materi ini, kemudian kalian buat ringkasannya. Ringkasannya 5 soal, nanti akan saya sampaikan juga, menjawabnya kita sama-sama, kita akan bahas sama-sama, tetapi sudah ada patokannya apa yang harus kamu lakukan. Gitu ya, siapkan kertas lembar untuk jawabannya. Yuk, silakan Siva, diperhatikan tayangannya, anak-anak. Saya mulai ya, Bu. Hai sahabat Galeri Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak materi kali ini, silahkan lihat cuplikan video berikut. And young people are the solutions for Siva terputus ya? Saya apa Siva? Siva. Iya, Bu. Kayaknya jaringan saya lagi jelek, Bu. Kasihkan ke teman kamu. Matthew, Okay. Ibu Lis bisa dibantu atau Ganesha? Ganesha? for tomorrow. Bisa. Young people are Kasihkan ke Ganesha. Tolong, Siva, berikan ke Ganesha. Nanti kamu baru menayangkan berikutnya. Oke, Bu. Ibu, kenapa Bu? Saya, oh iya. Iya, sama-sama Bu. Ayo, bisa? Terlihat tidak, Bu? Ya. Baik. Suaranya belum ada, gak? Kenapa? Suara belum ada? Ada suaranya. Oke, benar-benar. are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. Young people, if you stay with them, you will be full of energetic. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team working very hard. It's really good to be idealistic, but be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes
that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation-defining great works. Jadi, tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, aku yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Bagaimana? Kenalkah kalian dengan tokoh-tokoh tersebut? Ya, tentu kalian sudah tak asing lagi dengan beberapa tokoh dalam video tersebut. Kira-kira kegiatan apa yang sedang mereka kerjakan? Tepat sekali, mereka sedang berceramah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi teks ceramah. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengarkan kata ceramah? Kira-kira di mana kalian pernah mendengar ceramah? Di masjid? Di aula sekolah? Atau ada yang pernah kena ceramah di ruang BP? Sebenarnya ceramah itu yang bagaimana sih? Apakah sama dengan pidato maupun khutbah? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, tentu ada yang berkesimpulan bahwa ceramah sama dengan pidato. Benarkah pernyataan tersebut? Sebenarnya, ceramah, pidato, maupun khutbah memang intinya sama. Semuanya masuk ke dalam aktivitas public speaking, yakni berbicara di depan orang banyak alias berbicara di depan umum. Namun ternyata tiga istilah ini memiliki beberapa perbedaan. Dilihat dari segi topik pembicaraan, pidato bersifat umum, topik khutbah tentang keagamaan tertentu, sedangkan ceramah topik pembicaraannya bersifat pengetahuan, nasihat atau petunjuk. Yang kedua, sama sekali tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar dalam pidato dan khutbah. Sedangkan dalam ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Ketiga, pidato ditujukan untuk seluruh kalangan umum. Khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu, sedangkan ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum dan umat agama atau kelompok tertentu jika ceramah khusus. Keempat, pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu, sedangkan ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di aula, dan sebagainya. Pengertian teks ceramah yang lebih tepat disampaikan oleh tim Kemdikbud yang menjelaskan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Kita masuk ke jenis-jenis ceramah. Ceramah terbagi atas dua jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Apa sih bedanya?
Ceramah umum adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini keseluruhannya bersifat umum, artinya tidak ada batasan-batasan apapun terlebih dari segi audiens atau pendengar. Jadi bebas pendengarnya, mau muda atau tua, laki-laki atau perempuan, dia beragama apa, dari daerah mana, tidak ada batasan. Itu ceramah umum. Yang kedua yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Contohnya peringatan 1 Muharram dalam agama Islam. Kita lanjut ke ciri-ciri ceramah. Ceramah mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Seperti apa ciri-ciri ceramah? Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga, isi teks ceramah sesuai dengan tema kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan tentu saja harus sopan. Kemudian yang kelima, terdapat komunikasi 2 arah antara pembicara dengan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar jika melalui media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks tersebut. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka, isi, dan penutup. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menganalisis struktur teks ceramah sekaligus praktik berceramah. Namun, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, ada beberapa tips yang perlu kamu coba dalam membuat teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah menurut tim Kemdikbud antara lain: yang pertama, menentukan topik. Tentu ini menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Dari mana kita mendapatkan topik? Kadang kita mendapatkan topik dengan tidak sengaja, misalnya saat ada kejadian hangat yang diperbincangkan atau viral di sekitar kita. Kadang kita memang ingin mengangkat suatu topik yang kita rasa seharusnya diketahui oleh banyak orang. Dari manapun kita mendapatkan inspirasi topik tersebut, pastikan topik yang kita pilih sesuai dengan acara ceramah tersebut. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pelajaran, biografi tokoh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan dalam ceramah. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu atau mau mengajak pendengar untuk melakukan atau meyakini sesuatu? Nah, jadi harus kita tentukan dulu tujuan kita menyampaikan ceramah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur, yaitu pembuka, isi, dan penutup, dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Dan langkah selanjutnya, langkah terakhir, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok tadi menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif, artinya kalimat pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, itu dia tips dalam membuat teks ceramah. Sekarang kita akan mulai berlatih menganalisis struktur teks ceramah sekaligus praktik berceramah. Kali ini kita akan ambil topik peran pemuda dalam memajukan bangsa Indonesia. Selalu ingat struktur ya, pembuka, isi, dan penutup. Struktur pertama yaitu pembuka atau tesis. Struktur ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Namun karena disampaikan dengan bahasa lisan, jadi terdapat pendahuluan dan sapaan. Contoh struktur pembuka misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan yang paling tepat untuk kembali membakar semangat kita. 93 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia dengan semangat yang tak pernah padam mulai menapak jejak sejarah kebangkitan pergerakan persatuan di Indonesia. Tanah air yang satu, bangsa yang satu, serta bahasa persatuan yang selalu dijunjung tinggi bukanlah sekedar ikrar yang terucap di mulut saja. Ikrar tersebut pastilah merasuk di setiap kalbu pemuda Indonesia kala itu, sehingga perjuangan mereka bisa terus berkesinambungan dan mengantar pergerakan-pergerakan di Indonesia untuk bersatu menjemput kemerdekaan. Itulah contoh bagian pembukaan. Sekarang kita masuk ke isi atau rangkaian argumen. Bagian ini berisi rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis di awal tadi. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Perhatikan contoh berikut. Hadirin yang berbahagia, peran pemuda dalam memajukan bangsa ini tak akan pernah hilang dari rekam sejarah. Kita tak akan bisa lupa pada peristiwa proklamasi yang menjadi titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa itu juga tak lepas dari peran pemuda yang kala itu menggiring Soekarno-Hatta untuk mempercepat proses proklamasi. Lagi dan lagi, darah juang pemuda yang selalu menggeliat menjadi penyumbang terbesar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, masih banyak lagi peran pemuda dalam sejarah negeri ini yang tak akan bisa kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Besarnya peran pemuda di masa lalu, mulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga peristiwa Rengas Dengklok, seharusnya menjadi cambuk bagi kita, para pemuda, untuk membakar semangat juang kita. Generasi muda bukan hanya sekadar kumpulan anak-anak muda saja, tapi lebih dari itu. Generasi muda adalah mereka yang mampu menggantikan generasi sebelumnya dan mampu membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Itu dia contoh bagian isi. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup atau penegasan ulang. Bagian ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan. Selain itu, bagian penutup juga berfungsi agar ceramah lebih mudah diingat dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan atau meyakini sesuatu. Berikan kalimat-kalimat yang menarik serta penuh motivasi di bagian ini agar ceramah mampu memberikan kesan mendalam pada pendengar. Perhatikan contoh penutup ceramah berikut. Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya pemuda mulai melangkah untuk berkontribusi mewarnai kemajuan bangsa ini. Jika hidup hanya sekadar hidup, babi liar di hutan pun juga bisa hidup. Jika bekerja hanya sekadar bekerja, sapi dan kerbau pun juga bisa bekerja. Kita para pemuda Indonesia haruslah menjadi pribadi yang tangguh, yang selalu bekerja dengan cerdas dan santun demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Akhirnya, marilah kita tatap masa depan dengan penuh harapan dan penuh semangat. Jayalah negeriku, majulah bangsaku, Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur maupun laku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia analisis struktur teks ceramah sekaligus praktik pembacaan ceramah. Silahkan berlatih secara mandiri dan teks ceramah dapat kalian salin dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Pembahasan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks yang lainnya. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama adalah kata ganti yang biasa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang berbicara.
Kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami. Sementara kata ganti kedua adalah kata ganti yang biasa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang diajak berbicara. Kata ganti orang kedua jamak contohnya anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan sebagainya. Kemudian kaidah yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas dalam ceramah tersebut adalah tentang kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul misalnya prosa, puisi, majas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan sebagainya. Kaidah yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, harus, dan sebagainya. Demikian materi teks ceramah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Siva. Makasih Ganesha. Saya minta dikembalikan ke Siva ya, Siva. Jadi hostnya ya Siva. Iya, Bu. Ya, kita mulai ya. Siapkan kertas selembarnya, sudah dituliskan. Sebentar nih ada, sebentar. Bu Lis, Ibu masih di mute. Saya ulang kembali. Setelah kalian melihat tayangan video teks ceramah, kalian semakin memiliki perbendaharaan informasi mengenai materi ini. Sebelumnya kalian sudah melihat video pula ceramah yang disampaikan oleh Kakak Rianjani dan pidato oleh Pak Anies Baswedan. Adi, halo Adi, terdengar suara saya? Hadir Bu. Hah? Hadir Bu. Terdengar. Nah, sekarang pertanyaan saya, bacakan soal nomor 1 dulu, Adi. Ya Bu. Untuk untuk soal yang pertama yaitu apa pengertian dari teks ceramah? Ya. Dari materi yang tadi disampaikan lewat tayangan, ya, sebenarnya Adi, apa yang bisa kamu ungkapkan dengan kalimatmu sendiri? Ketika saya meminta kalian nanti menuliskan pengertiannya, tidak perlu kalian harus sama seperti pengertian di dalam kamus. Kamu bisa mengutarakan konsep itu berdasarkan kata-katamu sendiri. Ceramah hampir mirip dengan pidato, hampir mirip dengan khotbah. Mengapa, Adi?
ceramah, pidato, khotbah, tadi saya katakan hampir mirip sebenarnya definisinya. Silakan Adi jelaskan sebelum kita masuk pengertian ceramah. Baik Bu, jadi yang dari 3 hal tadi, bahwasanya ceramah, khotbah, dan teks pidato hampir mirip dikarenakan dari isinya itu memuat hal-hal yang berisi informasi yang disampaikan kepada halayak umum, namun memiliki perbedaan juga di mana dari ketiganya ini mereka tertuju kepada orang-orang tertentu. Yang pertama yaitu ceramahnya sendiri. Ceramah ditujukan kepada halayak umum atau bisa juga kepada halayak khusus seperti golongan tertentu. Untuk khotbah sendiri ditujukan kepada informasi tersebut ditujukan kepada golongan tertentu seperti umat yang beragama atau misalkan umat yang atau misalkan golongan seperti tertentu juga. Ya, saya ini kan sebentar. Saya stop dulu ya Adi ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan saya sederhana sekali ya. Adi menjabarkannya sedemikian rupa. Itu sudah merupakan jawaban nomor 2 nantinya. Sebelum saya mengarahkan jawaban untuk soal-soal, saya menekankan sekali lagi bahwa ceramah, pidato, khotbah itu sebenarnya hampir sama. Mengapa hampir sama? Karena sama-sama berbicara di hadapan umum, di hadapan masyarakat. Bisa langsung disampaikan, bisa tidak langsung disampaikan, tapi menggunakan saat ini adalah online. Ya, saya ulang kembali, prinsipnya sebenarnya sama-sama berbicara di hadapan masyarakat, di hadapan audiens, di hadapan partisipan, dan seterusnya. Nah, berikutnya ternyata antara ceramah, pidato, dan khotbah itu ternyata dibedakan dengan sesuatu hal. Tadi sudah dijelaskan oleh Adi. Sehingga pengertian dari teks ceramah, silakan kalian tuliskan jawabannya untuk nomor 1. Apa Adi pengertian dari teks ceramah? Tidak usah kamu buka buku, tidak usah kamu buka kamus, tidak usah buka HP. Apa yang kamu ketahui dengan teks ceramah tersebut setelah saya menjelaskan bahwa prinsipnya berbeda dikit dengan pidato dan berbeda sedikit dengan khotbah. Baik Bu, tadi sebelumnya mohon maaf ya Bu, tadi ada adik saya nangis. Saya izin menjawab untuk pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah sendiri merupakan teks yang berisi penyampaian informasi atau sebuah berita yang dimana ditujukan kepada halayak umum atau halayak tertentu saja yang nantinya disampaikan melalui secara langsung ataupun secara digital seperti itu Bu. Ya, silakan kamu tuliskan pengertian teks ceramah adalah sebuah teks yang berisikan penyampaian sebuah informasi. Saya ulang kembali, penyampaian sebuah informasi, sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman, sebuah berita yang sedang hangat dibicarakan kepada khalayak umum. Saya ulang kembali, teks ceramah adalah teks yang berisikan sebuah penyampaian, sebuah informasi, sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman, sebuah berita hangat yang sedang dibicarakan dari seseorang kepada khalayak umum, kepada masyarakat. Sedangkan cara penyampaiannya bisa langsung disampaikan dan bisa pula tidak langsung disampaikan. Karena perkembangan teknologi, ternyata ceramah saat ini bisa kita sampaikan menggunakan beberapa teknologi yang begitu canggihnya. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu menonton menonton video Najwa, siapa namanya, Najwa Shihab, apakah yang disampaikan Najwa tersebut berupa ceramah ataukah pidato? Maka pertanyaan saya tujukan buat Muhammad Aulia Rahman. Silakan Muhammad Aulia Rahman jawab. Tadi yang Najwa Shihab itu sebenarnya dia menyampaikan sebuah materi ceramah atau berpidato? Menurut saya ceramah. Kenapa?
Mengapa dia ceramah? Karena menurut saya ceramah. Nah, sehingga nanti Muhammad Aulia Rahman ketika kamu menyampaikan materi ini berceramah, jangan kamu seperti pidato. Atau nanti ketika kamu berpidato, justru kamu melakukan ceramah. Ya, setelah belajar bahasa Indonesia, kamu harus bisa melakukan penyampaian sebuah informasi. Kalau ceramah itu seperti apa, kalau pidato itu seperti apa. Nah, sekarang si Najwa Shihab, siapa namanya Adi namanya? Najwa siapa? Najwa terlalu, saya juga ini Bu, Najwa Shihab kalau nggak salah ya, bukan? Iya, Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ini sudah handal, sangat berpiawai. Saya maaf tadi saya sempat bingung. Jadi mengapa saya bilang ceramah? Karena di sini terdapat penjelasan bahwa dia bilang ini suatu hal yang saya sudah rasakan. Berarti dia situ udah pengalaman terhadap apa yang dia sampaikan gitu. Jadi bukan ya gitu. Ya, jadi ini ceramah karena sebenarnya informasi yang disampaikan ini berkaitan dengan pengalamannya dia. Ya, nah sudah tentu ini dapat kita kategorikan sebagai ceramah walaupun ada alasan yang lainnya. Ya, walaupun ada alasan lainnya, bahasa yang digunanya pun juga terlihat itu lebih terlihat ceramah. Mengapa demikian? Nanti kamu akan bisa menganalisisnya. Nah, sekarang berikutnya adalah apa nomor 2? Maka nomor 2 yang menjawabnya adalah IPA 7. Silakan IPA 7, Arifa, buktikan bahwa kamu sudah selesai dari kamar mandi. Arifa, halo Arifa. Arifa. Halo Arifa. Halo Ibu. Ya, sekarang apa yang kamu bisa katakan? Apa yang bisa kamu ungkapkan perbedaan pidato dengan ceramah? Silakan kamu ungkapkan. Perbedaan pidato dan ceramah ya Bu? Ya, itu soal nomor 2 kan? Baca dulu soal nomor 2. Nomor 2 soalnya Apa? Contoh kalimatnya. Apa? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal nomor 3 kebiasaan teks ceramah beserta contoh. Sekarang ada tidak soal yang apa bedanya pidato dengan ceramah? Ada soalnya sebentar saya buka juga. Ada? Tidak ada? Nomor 5. Ya, silakan nomor 5. Silakan nomor 5. Bedakanlah antara pidato dengan ceramah. Pidato. Teks ceramah dan teks isian kebahagiaan. Arifa, terdengar? Apa perbedaannya antara pidato dengan ceramah yang kamu ketahui? Yang kamu ketahui saja. Cara penyampaiannya, Bu, cara penyampaiannya, kalau pidato itu tidak boleh ada dialog antara si penyampaian yang memberikan materi dengan yang mendengarkannya. Kalau ceramah, boleh ada interaksi. Berikutnya, materinya. Halo, Arifa. Tidak terdengar. Halo, Bu. Maaf, tadi ke-mute. Ya, silakan. Apa perbedaan berikutnya antara pidato dengan teks ceramah? Kalau pidato itu kan buat umum ya, Bu. Iya. Nah, terus tidak ada interaksi antara audiens dan yang menyampaikan pidato. Pidato itu juga buat acara tertentu dan dia untuk khalayak umum. Kalau ceramah itu berisi tentang pengetahuan, ada interaksinya. Dia ada 2, yaitu ceramah khusus dan ceramah umum. Ditujukan bisa kepada khalayak umum dan juga umat atau yang khusus. Dan kalau ceramah itu bisa di mana aja, Bu.
nggak Nah, harus sekarang dalam. pertanyaan saya, benar. Pertanyaan saya adalah saya tujukan buat Destino. Halo Destino. Halo halo, Bu. Destino. Ya. Sekarang kalau kamu saya tugaskan berpidato, pilih berpidato atau berceramah, Destino. Silakan Destino. Eh, Buat kamu, besok udah oke. Oke? Sip. Ya, ber- Destino, kalau saya suruh kamu berpidato, kemudian kamu berceramah, pilih salah satu. Maka kamu akan melakukan apa, Destino? Pilih. Silakan, Destino. kalau saya sih pidato, Bu. Oh, apa alasannya? Karena saya lebih nyenyak untuk menyampaikan sesuatu yang umum daripada menyampaikan pengalaman pribadi saya gitu. Oh, malu ya karena menyampaikan pengalaman kamu tuh malu ya. Nah, sekarang saya akan sapa Chris Matthew. Silakan Chris Matthew memberikan tanggapan kepada saya. Kalau kamu saya minta untuk berpidato, kemudian pilih dengan ceramah. Maka kamu akan milih mana, Chris Matthew? Kalau saya disuruh milih, kayaknya saya bakal pilih buat pidato aja deh, Bu. Oh, pilih pidato juga. Saya sapa perempuan ya, silakan Siva. Kemarin kamu sudah dengan saya, Siva. Iya, Kamu Bu. milih pidato atau ceramah? Kalau saya pribadi, saya lebih milih ceramah, Bu. Oh, apa alasannya? Karena lebih gampang buat nyampeinnya, karena kan udah kayak pengalaman, terus juga santai kalau ceramah, nggak harus formal. Nah, sekarang saya tanya, apakah ketika kamu berceramah, kamu boleh menggunakan alat media? Boleh, Bu. Boleh. Apakah kalau berpidato kamu boleh menggunakan alat media? Tidak. Ya, di dalam berpidato tidak disarankan kamu menggunakan alat media. Jadi bawa diri sendiri. Sedangkan kalau berceramah kamu dipersilahkan membuat atau membawa alat media. Nah, sekarang bedanya ceramah dengan presentasi apa, Bu? Bedanya tipis. Ya, bedanya adalah ketika kamu presentasi, kamu dibantu oleh PowerPoint. Ya, lebih banyak kamu mengulasnya berdasarkan PowerPoint. Sebenarnya antara presentasi dengan ceramah ada kemiripan. Di mana letak kemiripan? Karena mengungkapkan sebuah informasi, pengetahuan, dan seterusnya. Nah, apa yang dikatakan Siva, sebenarnya itulah jawabannya. Nggak mungkin kamu tidak bisa berceramah, Destino. Saya tadi mengatakan bahwa kamu tidak perlu mengungkapkan pengalaman pribadimu, karena mungkin kamu masih malu. Tapi sebagai seorang siswa, pasti kamu memiliki sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan itu ketika disampaikan secara ilmiah, dengan urutan strukturnya ada pembukaan, ada isi, ada penutup, itulah yang disebut ceramah. Dan Siva mengatakan ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Tadi Siva mengatakan karena itu berdasarkan penguasaan materi yang saya dapatkan, Bu, karena saya bisa sedikit tentang pengetahuan. Tidak mungkin Siva tidak bisa berbicara tentang Pancasila itu seperti apa. Nah, kan dia kan materinya sudah belajar di PPKN. Bagaimanakah cara berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar? Kamu sudah mempelajarinya. Ya, nah berikutnya, kenapa Siva mengatakan lebih mudah? Kamu bisa pakai alat bantu. Alat bantu itulah yang bisa membuat kita memudahkan ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Satu lagi yang membuat mengapa ceramah lebih mudah daripada berpidato, kalau kamu tidak jago retorika, maka pidato yang kamu sampaikan datar-datar saja. Tapi kalau berceramah, apalagi kamu bisa menemukan topik yang menarik, pasti orang bisa mendengarkan apa yang kamu sampaikan dengan baik pula. Saya akan menyapa Chris Matthew. Silakan Chris Matthew. Siapkan? Iya, Bu. Nah, sekarang saya tanya. Chris Matthew tadi dikatakan bahwa Siva itu lebih mudah ceramah. Alasannya apa sih kenapa lebih mudah berceramah daripada berpidato?
Karena kalau ceramah itu bisa dari pengalaman dan juga ada alat bantunya, Bu. Ya kan sudah Jadi dijawab oleh Pak. Jangan diulang kembali. apa ya? Siapa lagi yang bisa mengatakan bahwa berceramah itu sebetulnya mudah? Ya, mudah sekali. Kenapa mudah? Kamu tuh anak terpelajar, nggak mungkin nggak bisa. Ya, satu lagi, mengapa saya katakan mudah? Siapa yang bisa menjawab? Niputu bisa dibantu? Niputu, mengapa berceramah itu lebih mudah? Menurut saya karena kalau berceramah itu memakai feeling gitu, Bu, untuk menyampaikannya, jadi lebih fresh. Jadi begini, nanti kalau kamu terjun langsung di dalam menyampaikan materi ini, yang namanya seseorang itu suka lupa ya. Tiba-tiba konsep sudah kamu atur sedemikian rupa, tiba-tiba di luar kepalanya hilang tuh semua. Grogilah kamu berbicara. Kamu tidak boleh panik ketika menyampaikan materi tersebut. Kalau berceramah. Ya, mengapa? Karena kamu bisa ambil strateginya adalah kamu lempar kepada masyarakat. Kamu lempar kepada si pendengar. Nggak akan ada yang tahu kalau kamu tidak menguasai materi tersebut. Jangan diperlihatkan kamu gagap au gitu. Bingung sendiri karena materinya lupa. Tidak. Percaya diri yang kuat, kamu menyampaikan dengan cara kamu lempar kepada pendengarnya. Misalkan kamu lupa pengertian tentang fenomena pelangi. Misalkan lupa. Waduh, lupa nih apa nih? Nah, langsung kamu tanyakan. Misalkan kamu tanya, Sarif Hidayat tidak masuk. Asti, halo Asti. Nah, kamu katakan gitu. Asti tahu apa pengertian dari pelangi? Nah, kan padahal sebetulnya si penceramah itu tadi lupa tentang definisi tersebut. Pasti Asti akan jawab, oh iya, pelangi itu adalah sebuah fenomena alam ketika hujan. Nah kan langsung deh. Terus kamu mengatakan, oh betul sekali Asti. Nah, berikutnya kamu lanjut kembali dengan materinya. Karena ada dialog. Ya, ada dialog kemudian bisa membawa alat bantu yang lainnya. Nah, berikutnya, apa persamaan dari teks ceramah dengan teks pidato, Bu? Persamaannya adalah dari struktur dan kebahasaannya. Jadi sebenarnya kalau pidato dengan ceramah perbedaannya dari penyampaiannya, teknisnya ya, ngerti ya teknisnya ya. Nah, kalau pidato tetap harus ada strukturnya, pembukaan, isi, penutup. Begitu pula ceramah, strukturnya harus terdiri dari pembukaan, isi, penutup. Silakan kamu tuliskan ya struktur dari teks ceramah, yaitu yang pertama adalah pembukaan, biasanya mengucapkan Assalamualaikum, sapaan kepada yang hadir, kemudian kamu mengungkapkan bahwa apa sih materi yang akan kamu sampaikan, apa latar belakangnya materi itu kamu sampaikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kamu bisa melihat dari tayangan tadi. Strukturnya saya ulang kembali, salam pembuka, kemudian pembukaan, isi, penutup, salam penutup. Kalau kamu tidak mau menuliskan salam pembukaan, sudah gabung dengan pembukaan juga boleh. Di dalam teks ceramah juga seperti itu. Harus dibuktikan apa yang diungkapkannya. Ketika kamu mengungkapkan bagian isi, kamu ungkapkan fakta-faktanya, kamu ungkapkan argumen-argumen tersebut dengan data-data yang lengkap. Ya, nah berikutnya penutup, kamu tegaskan kembali apa yang kamu sampaikan dan jangan lupa tegaskan kembali bahwa semoga apa yang kamu sampaikan ini dapat bermanfaat. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang tadi saya berikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan para audiens kepada saya dalam penyampaian materi ini. Itu ya. Nah, begitu pula
di dalam teks pidato. Kebahasaannya apa? Sama seperti berpidato. Yang pertama adalah diulang kembali, berikutnya adalah Rahma Wulandari. Silakan Rahma Wulandari. Ada Rahma Wulandari? Apa ciri kebahasaan dari teks ceramah? Yang pertama, Rahma, memakai kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Betul, jadi penggunaan kata ganti orang, baik orang tunggal, jamak, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak pada kegiatan webinar saat ini. Ya, saya mengucapkan, berarti kata saya, semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalian itu adalah kata ganti orang. Yang berikutnya sudah tentu kata teknis. Mengapa kata teknis itu harus diungkapkan? Karena tadi berkaitan dengan pengetahuan. Kalau kamu berbicara tentang fenomena pelangi, maka jangan lupa masukkan istilah-istilah yang berkaitan dengan pelangi. Ya, nah berikutnya dipandu lagi Gigi. Gigi tadi chatting sama Ibu Lis. Gigi, ada Gigi? Ya, Bu. Gigi. Ya. Halo Gigi. Hilang Gigi. Kenapa, Bu? Apalagi Gigi? Apa ciri khas dari kebahasaan teks ceramah? Coba Gigi tambahkan lagi, tadi sudah 2. Menggunakan kata yang mengandung sebab akibat. Boleh menggunakan kata hubungan sebab akibat karena proses yang kamu ungkapkan adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mesti harus sama dengan tayangan ya, mengungkapkannya ya, boleh. Berikutnya tadi semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yuk kita ikuti program pemerintah untuk memilah-milah sampah. Yuk, ayo jangan ragu. Mulai dari sekarang kalian bisa memilah sampah apabila ada di rumah. Itu kalimatnya yang tadi saya sampaikan, ciri khas dari bagian akhir dari ceramah yang saya sampaikan. Maka saya akan tanya Fatima. Halo Fatima. Fatima, Zaharani, Anissa. Halo Fatima. Ya, apa ciri khas dari kebahasaan berikutnya? Ada kata-kata yang berkaitan dengan persuasif. Jadi ada kalimat persuasif di bagian tertentu dari teks ceramah tersebut. Pada umumnya di akhir penutup dari teks ceramah itu. Dan masih ada beberapa berikutnya. Nah, yang saya tambahkan belum ada di dalam tayangan video tersebut, yaitu berkaitan dengan kebahasaan. Berikutnya adalah kalian menggunakan kalimat efektif. Jangan sampai ketika kalian menggunakan kalimat tersebut, terucapkan oleh kalian sehingga yang mendengar dari perkataan kamu bingung apa yang kamu maksudkan. Maka ciri khas berikutnya dan minggu depan Ibu akan ulangan berkaitan dengan kebahasaan tentang materi ini. Karena di dalam praktiknya nanti kadangkala kalian terucapkan beberapa kalimat yang tidak efektif. Ini tidak boleh terjadi pada kalian. Ya, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Saya ulang kembali, bahasa Indonesia kaidahnya harus diterapkan. Jangan kamu menggunakan kaidahnya bahasa pergaulan atau bahasa Inggris. Kita memiliki konsep yang berbeda.
Ya, berikutnya pengertian dari kalimat efektif, apa yang kita sampaikan akan dipahami sama dengan yang mendengarkannya. Jadi jangan sampai saya berbicara, saya ngomongnya A, tapi kamu memahaminya B. Itu kalimatnya menjadi tidak efektif. Kucing itu makan tikus mati. Saya ulang kembali, contohnya saya mengatakan bahwa kucing itu makan tikus mati. Maka si Cika langsung bingung. Ibu Lis ngomong apa ya, kok saya nggak mengerti gitu. Kucing makan tikus mati. Maksudnya apa ya Ibu Lis? Kok saya nggak memahaminya? Kok kamu nggak bisa memahami kalimat Ibu? Iya Bu. Nah, berarti kalimat yang Ibu sampaikan tidak efektif. Apalagi ada contoh para hadirin. Dipersilahkan duduk kembali. Sudah hadirin pakai kata para pula. Ya, itu nanti saya jelaskan pada materi berikutnya. Sekarang berikutnya. Nomor berapa soalnya sekarang mulai? Nuraini. Halo Nuraini, baca soalnya. Nuraini. Ya, Bu. Soal nomor 4. Nomor 4. Berikan 5 contoh topik teks ceramah. Ya. Topik-topik apa saja yang bisa kamu ambil ketika nanti kamu mau berceramah? Silakan Nuraini. Tadi mau aja. Kelas 12. Halo. Halo. Apa topiknya? Jadi topiknya tentang self love, mungkin mencintai diri sendiri. Ya, yang pertama tentang pengalaman pribadimu sendiri. Ya, pengalaman pribadimu sendiri seperti Kak Rianjani, dia berbicara tentang pengalamannya berkaitan dengan perundungan. Supaya terlihat lebih berkualitas isinya, maka dia sambung dengan pengetahuan tentang apa sih perundungan itu. Tapi ketika dia menyampaikan, dia mengatakan dia pernah jadi korban perundungan. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Mengapa tidak boleh terjadi lagi? Dia kasihkan penjelasannya sedemikian rupa. Topik yang berikutnya tentang ilmu pengetahuan. Ya, ditambah lagi, ayo silakan yang menjawabnya Muhammad Ramdhani. Halo Muhammad Ramdan. Apalagi topiknya? Halo. Halo Muhammad Ramdan. Tidak ada. Berikutnya, silakan dijawab. Raken, halo Raken. Raken, apalagi topik yang bisa kamu ungkapkan untuk teks ceramah? Raken. Ya, Bu. Apalagi teks, apa topik yang bisa? Sudah pengalaman pribadi, tentang ilmu pengetahuan, apalagi yang sedang bisa kamu utarakan untuk materi ini? Topiknya. Bisa nggak kalau kamu mengungkapkan tentang teks prosedur, kamu jadikan sebagai materi teks ceramah? Raken, bisa tidak kamu akan mengungkapkan bagaimana sih jus mangga itu dibuat? Bisa nggak kamu mengungkapkan sebagai materi ceramah? Raken. Ya Bu, bisa kayaknya. Bisa nggak? Apa? Sepertinya bisa. Bisa. Kenapa bisa? Jus mangga. Kenapa kamu katakan bisa? Karena berkaitan dengan informasi. Informasi itu sangat luas. Hanya ketika kamu menyampaikan materi tersebut, jangan hanya tahapan cara pembuatan jus, tapi kamu kupas demikian dalamnya bahwa 1 gelas jus mangga itu sama mengandung vitaminnya berapa kalori dan seterusnya.
Jadi kamu kaji dari bidang ilmumu sebagai anak IPA. Ya, jadi kamu bisa mengkajinya setelah jadi minuman yang begitu menyegarkan. Kamu sampaikan informasi bahwa mangga ini, ya jus mangga ini satu gelas itu akan mengandung berapa kalori, mineralnya, vitaminnya, dan mengapa ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kamu kaji lebih dalam, kamu berikan argumennya, kamu kupas prosesnya dengan ilmu kamu sebagai anak IPA. Begitu ya jawabannya. Nomor 5, silakan nomor 5 dijawab Kailani Humaira Supramono. Tadi masuk loh Kailani. Nomor 5 soalnya dibaca. Kailani izin DBL, Bu. Berikutnya adalah yang Karolin. Karolin silakan. Karolin Ambarsari Sutarman. Iya, Bu. Soalnya yang membedakanlah teks ceramah dan teks pidato secara isi dan kebahasaan, Bu. Ya, tadi sudah kamu ungkapkan seperti itu. Siva, kita mulai pembelajaran ini berakhir pukul berapa, Siva? Untuk pelajaran Ibu berakhir pukul 12 siang. Ya, pukul 12 tepat. Maka tadi jawaban yang telah disampaikan oleh temanmu diperhatikan kembali, kemudian perbedaannya kamu harus jawab dengan baik, strukturnya harus diberikan contoh. Maka kamu selesaikan soal-soal itu dengan jawaban yang tepat. Kumpulkan di grup BDR tepat pukul 12. Karena sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan, saya sudah menyampaikan dalam tayangan video, dan sudah saya kupas jawabannya secara garis besar oleh teman-temanmu juga, maka kamu tinggal merapikan jawaban tersebut, kumpulkan di grup BDR pukul 12 tepat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya suka sekali ya sama siswa yang bertanya, dan itu kamu bisa lihat nanti di dalam rapot kamu. Bahwa siswa yang bertanya aktif dapat ya, oh mamanya Matthew. Ya, silakan. Ya. Halo. 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 Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cika, mau bertanya Cika? Kalau tidak ada, sudah mengerti teks ceramah dan pidato, kamu selesaikan, saya mundur dari Zoom, saya tunggu jawaban kamu pukul 12 siang. Begitu ya? Halo, Siva. Siva. Ya, makasih sudah jadi host dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tunggu pukul 12, jawaban yang tadi saya berikan sudah dijawab dengan rapi. Gitu, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mundur. Makasih ya anak-anak udah gabung. Kemudian hari apa? Kalian tatap muka hari Jumat. Insya Allah kalian tatap muka. Beberapa bisa bertemu kalau di tangga dengan saya. Gitu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.